Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Gustina dengan NIM 2111240144. Mahasiswi UINFAS Bengkulu. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Saya dari kelas 2F. Baiklah, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi. Materi kami menangkup tentang otonomi daerah atau OTDE dan otonomi khusus. Pengertian otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Tujuan otonomi daerah dari segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Pertama, pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. Kedua, memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat struktur dari pemerintah pusat. Ketiga, perumusan kebijaksanaan dari pemeriksaan akan lebih realistik. Keempat, desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali terencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas. Terakhir, representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok elit, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah dan lain-lain. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Manfaat otonomi daerah. Pertama, pelaksanaan dapat dilakukan dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. Kedua, mengatur jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat struktur dari pemerintah pusat. Ketiga, perumusan kebijaksanaan dari pemerintahan akan lebih realistik. Keempat, desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas. Terakhir, representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok elit, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah dan lain-lain. Pengertian otonomi khusus. Pengertian otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Tujuan otonomi khusus. Pertama, meningkatkan taraf hidup. Kedua, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tujuan otonomi khusus antara lain mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam, penegakan hak asasi manusia, serta penerapan taat kelola pemerintahan yang baik. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan otonomi khusus. Pertama, faktor sumber daya manusia atau pejabat yang kurang paham.
2. Faktor struktur birokras. Beberapa daerah tertentu yang diberikan otonomi khusus adalah: pertama, Papua, kedua Aceh, ketiga Yogyakarta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.